Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cukupkan asumsi protein dan cegah stunting. Berikut nama anggota kelompok sekami. Yang pertama ada Aufar Fatoni NIM 010, kemudian ada saya sendiri Riza Apriliana NIM 031 dan juga Muhammad Adib NIM 080. Sebelumnya, terdapat berita mengenai Menkes ingatkan orang tua cukupkan asupan protein hewani demi cegah anak stunting. Berita pada tanggal 6 April 2022 dari Merdeka mengabarkan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan protein. Nah, sebagai calon guru kimia, bantulah pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian masalah ini tentunya kita harus mengaitkan antar disiplin ilmu, tidak hanya kimia saja, agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan tuntas, arif, dan bijaksana. Nah, berdasarkan berita tadi, kita dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian asupan gizi protein hewani terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak? Lalu yang kedua, apakah terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan penting dalam mencegah stunting pada anak selain pemberian protein hewani? Lalu, bagaimana strategi yang efektif untuk mendorong orang tua memberikan asupan gizi yang cukup, terutama protein hewani, pada anak mereka demi mencegah stunting? Berikut kebutuhan proteinnya. Untuk kebutuhan protein Indonesia setiap harinya, menurut Susanto, pada tahun 2022, konsumsi protein penduduk Indonesia per kapita per hari pada tahun 2020 adalah sebanyak 61,98 gram. Kemudian untuk jumlah penduduk Indonesia saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia sekitar 275.773,8 juta jiwa. Dengan rincian, jumlah anak-anak sebesar 66.196,9 juta jiwa, untuk jumlah wanita produktif sebesar 94.290,2 juta jiwa, untuk jumlah pria produktif sejumlah 96.687,8 juta jiwa, dan untuk jumlah manula sendiri sebesar 8.799,2 juta jiwa. Luas lahan produktif di Republik Indonesia. Berapa luas negara kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama ada luas daratan sama dengan 1,905 juta kilometer kubik. Kemudian ada luas lautan yaitu seluas 6,32 juta kilometer kubik. Kemudian ada luas lahan produktif untuk pertanian sama dengan 45 juta hektar. Kemudian luas lahan produktif untuk perikanan sama dengan 605.000 hektar. Kemudian ada luas lahan produktif peternakan ada 32,5 juta hektar. Lalu, apakah diperlukan rekayasa genetika dalam mengatasi masalah kekurangan protein di Indonesia? Nah, menurut kami, perlu dilakukan rekayasa genetika dalam mengatasi kekurangan protein di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait rekayasa genetika menurut kelompok kami yaitu untuk bidang peternakan dan perikanan. Nah, hasil laut dan hewan ternak yang memiliki kandungan protein yang tinggi dapat ditingkatkan produksi atau penangkapannya. Nah, rekayasa genetik itu dapat digunakan untuk menghasilkan hewan ternak yang lebih berkualitas, baik dari daging, telur, maupun susu. Selain itu, gen-gen yang memberikan resistensi terhadap penyakit tertentu juga dapat dimasukkan ke dalam ternak berupa pemberian pakan atau vaksin untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas ternak. Nah, lalu pada bidang industri, peningkatan kandungan protein pada tanaman pangan itu juga bisa dilakukan. Gen-gen yang terlibat dalam produksi protein pada tanaman pangan seperti padi, jagung, atau kedelai itu dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kandungan protein dalam biji tanaman tersebut. Lalu rekayasa genetika dapat digunakan untuk memperkaya makanan dengan protein tertentu, seperti menghasilkan tanaman dengan kandungan protein yang lebih tinggi atau mengubah mikroorganisme untuk memproduksi protein yang dapat ditambahkan ke dalam makanan. Selain itu, rekayasa genetika dapat digunakan untuk menghasilkan protein hewani alternatif, seperti daging tanpa hewan misalnya, dengan memodifikasi sel-sel hewan dalam laboratorium. Kemudian, di bidang biokimia, KEP atau kekurangan energi protein itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu lama. Nah, KEP
biasanya ditandai dengan penurunan berat badan dan status biokimia, salah satunya adalah albumin. Nah, penurunan konsentrasi albumin dan total protein plasma disebabkan karena kekurangan asupan protein dari makanan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Avina 2020 menunjukkan bahwa rekayasa genetika pada kedelai lalu dikonsumsi oleh balita itu dapat meningkatkan kadar albumin sebanyak 2,49 gram per desiliter. Berikutnya, terdapat rancangan percobaan analisis protein berdasarkan kimia organik ada 3, yaitu yang pertama ada uji Biuret, yang kedua ada uji ninhidrin, dan yang ketiga adalah uji Milon. Untuk uji Biuret, rancangannya yaitu sampel yang berbentuk larutan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah 1 ml NaOH 40%, ditambahkan tetes demi tetes larutan CuSO4 0,5%, dan diamati perubahan warnanya. Sampel yang mengandung protein akan berubah warna menjadi ungu. Kemudian untuk uji ninhidrin, rancangan percobaannya yaitu sampel yang berbentuk larutan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diatur agar pH larutan netral atau 7. Kemudian ditambahkan larutan ninhidrin 0,2% sebanyak 10 tetes. Kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit dan diamati perubahan yang terjadi. Sampel yang mengandung protein akan menunjukkan warna ungu atau biru. Yang ketiga ada uji Milon, yaitu sampel yang berbentuk larutan sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambah 1 ml reagen Milon dan dipanaskan dengan pembakar spiritus hingga terbentuk endapan kuning. Setelah terbentuk endapan kuning, diambil dari pemanas dan didinginkan dengan air keran. Setelah itu ditambahkan 1 tetes larutan NaNO2 1% dan dipanaskan lagi. Setelah dipanaskan, diamati perubahan dari endapan yang terbentuk. Apabila sampel mengandung protein akan menghasilkan endapan berwarna merah. Kemudian untuk rancangan percobaan analisis protein melalui ilmu biokimia ada metode Biuret, yaitu rancangannya sampel ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian ditambahkan aqueous sebanyak 10 ml dan dihomogenkan. Setelah homogen, larutan yang didapatkan disentrifuge dengan kecepatan 3500 ppm selama 10 menit. Kemudian akan didekantasi dan didapatkan residu dan juga filtrat, dan yang digunakan adalah filtratnya. Filtrat yang dihasilkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah 5 ml reagen Biuret dan dihomogenkan. Diinkubasi pada water bath pada suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian diamati perubahan dan warna yang terjadi. Apabila sampel mengandung protein, larutan yang didapatkan akan berubah warna menjadi berwarna ungu. Berikutnya ada rancangan percobaan analisis protein menurut ilmu gizi, yaitu dapat dilakukan melalui metode Gezelder, yaitu rancangannya sampel dihaluskan dan dimasukkan ke dalam labu, kemudian dipanaskan dengan penambahan H2SO4 hingga terbentuk larutan berwarna kuning. Setelah terbentuk larutan berwarna kuning, sampel yang didapatkan didestruksi dan dihubungkan pada labu penerima dan ditambah NaOH dan juga Zn. Destilat yang diperoleh ditambahkan NaOH dan indikator PP, kemudian dihomogenkan pada air dingin sampai larutan berwarna ungu. Setelah larutan berwarna ungu dititrasi dengan HCl. Sampel yang mengandung protein akan berubah warna menjadi berwarna merah. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu anak sebagai penerus bangsa memiliki posisi penting agar anak dapat menjadi pemimpin berkelanjutan kehidupan bangsa. Beberapa kejadian anak gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama atau biasa disebut dengan stunting. Stunting dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan anak. Hal ini disebabkan kurangnya sumber asupan protein hewani seperti telur, susu, ikan, daging ayam, dan daging sapi. Hal ini merupakan permasalahan bagi pemerintah untuk mencukupi kebutuhan protein anak. Kebijakan dan langkah atau keputusan yang tepat untuk menanggulangi kurangnya penyediaan kebutuhan protein perlu diterapkan dengan baik. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.